Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji untuk kinerja PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sumarmin SPD, guru SD Negeri 05 Rawangkau. Saya mahasiswa LPTK UIN Suska Riau dengan NIM 42511511411. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja saya di SD Negeri 05 Rawangkau dengan materi menyambut usia balik. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Baiklah, pada kesempatan ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mana ketua kelasnya, silakan disiapkan dan sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar ya. Pada pagi hari ini ada nggak yang nggak masuk hari ini? Apa rasa sakit? Sakit perut. Baik, kita doakan bersama semoga cepat sembuh. Baik, anak-anak semuanya, untuk kegiatan hari ini sebelum kita memasuki materi, kita stacking dulu ya, supaya fokus. Ya, coba ayo kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Kemudian, yang lebih semangat lagi kita tepuk. Tepuk apa? Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Fokus. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya apa? Tentang untuk lanjutannya pada hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Apa itu usia balik? Namun sebelum Bapak sampaikan apa itu usia balik, ada beberapa tujuan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, nanti anak-anak bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar.
Yang ketiga, anak Bapak bisa membuat paparan atau mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan fikih dan imunologi dengan benar. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Gambar yang di depan ini apa maksudnya di sana? Ada dari kecil, merangkak, kemudian berjalan, berlari ya. Nah, itu dia. Kemudian perhatikan dan amati gambar di atas. Apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Apa nak? Berada di mana kalian pastinya? Lagi di mana? Di nomor berapa itu? 4. Nomor 4 ya. Nah, kemudian berapa umur kalian? 10. Coba itu. Nah, itu tadi. Kita lanjutkan. Nah, apa itu balik? Apa itu balik, nah? Balik itu nggak tahu. Ya, balik adalah menurut secara bahasa, balik berarti sampai. Sampai mana? Sampai pada usia balik. Nah, menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, untuk bagi laki-laki, apa tanda-tandanya kalau sudah balik? Ditandai dengan antara lain keluarnya air mani atau mimpi basah bagi yang laki-laki. Untuk yang perempuan adalah ditandai dengan keluarnya darah haid. Lanjut. Nah, tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut fikih apa saja? Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Paham? Jadi menurut fikih ini dia, bahwasanya usia balik bagi laki-laki itu sudah usia 15 tahun dan sudah mimpi basah ataupun belum mimpi basah. Ketika usia kalian sudah 15 tahun sudah masuk usia balik. Untuk yang perempuan setelah mencapai usia 9 tahun dan juga sudah mengalami menstruasi atau tidak mengalami pun, kalau sudah usia 9 tahun itu sudah masuk usia balik. Nah, apa tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi? Tadi menurut fikih, sekarang menurut biologinya. Apa itu yang pertama bagi laki-laki? Tuh dia. Iya, bagi laki-laki pegang jagungnya. Ada nggak? Jagung. Bagi laki-laki, yang perempuan tidak ada. Tidak. Yang ketiga, suara semakin berat. Yang suaranya tadinya cempreng, kecil, sekarang udah agak berat. Nah, coba Faza berbicara. Nah, coba. Hai. Nah, berat kan? Sudah mulai mengalami usia balik. Yang keempat, tumbuh rambut
beberapa bagian tertentu. Yang paling nampak tubuh kumis, tubuh jenggot, apalagi bulu, ketik, ya dan lainnya. Ya, itu berarti kalian sudah masuk usia balik menurut ilmu biologi. Ini bagian laki-laki. Bagi yang perempuan, yang pertama apa? Mengalami haid atau menstruasi. Sudah ada yang mengalami? Belum. Sudah usia 9 tahun? Lewat ya. Kita masuk usia balik. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di beberapa bagian tertentu. Sama seperti laki-laki tadi ya. Tapi kalau perempuan tidak, kumis tidak ada. Jika tidak ada ya, tapi di lainnya. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Nah ini bagi yang perempuan, kaki tidak ada. Ya, dicek sendiri nanti apakah sudah tumbuh atau belum. Nah, berarti masuk usia balik menurut ilmu biologi. Yang keempat apa? Suaranya nyaring atau merdu. Ada di sekeliling suaranya udah menyaring, nyaring atau merdu? Yuni. Iya. Iya, suaranya udah nyaring dia. Ada yang suaranya merdu sini. Berarti sudah masuk usia balik menurut ilmu biologi. Kita lanjutkan. Nah, apa itu dia? Setelah mengalami tanda-tanda usia balik, anak bapak harus paham, harus tahu apa itu mandi wajib atau mandi besar. Bagi umat Islam itu wajib. Supaya apa? Untuk menghilangkan hadas besar. Nah, bagaimana? Apa itu mandi wajib itu? Mandi wajib atau mandi besar adalah menuangkan atau menyiramkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati dan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Ini perlu nah. Setelah kalian mengalami tanda-tanda usia balik, maka selanjutnya ada mandi wajib. Mandi wajib itu menuangkan atau menyiramkan air secara yang suci secara ke seluruh badan, merata dengan berniat di dalam hati dengan tata cara tertentu dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Itu dia. Ya. Bagaimana langkah-langkah mandi wajib? Langkah yang pertama yaitu membaca doa niat mandi wajib. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husna Rabbil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kalian tidak paham, tidak bisa, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Nah, paham ya? Yang ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Dicuci alat kelaminnya dengan tangan kiri. Yang keempat, mencuci kedua telapak tangan kembali. Yang kelima, berwudu. Dan yang keenam, menuangkan air sampai ke seluruh tubuh sampai bersih. Itu dia langkah-langkahnya. Loh, apa saja larangan
Bagi yang beradat besar, ketika sudah kalian mendapati tanda-tanda usia balik, ini dia ada larangannya bagi umat muslim ya. Yang pertama, tidak boleh sholat sebelum mandi wajib. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak boleh berpuasa. Ini bagi yang perempuan ini biasanya sampai beberapa hari. Nah, itu dia larangannya. Kemudian kewajiban setelah balik, setelah anak-anak bapak mengalami tanda-tanda usia balik, ada kewajiban. Yang pertama, sholat fardu. Sholat kalau sudah usia balik. Selanjutnya, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu dari 3 yang harus kalian lakukan setelah perintah dan larangan dalam agama. Berarti kalau kalian sudah mendapati tanda-tanda usia balik, maka anak bapak sudah dikatakan mukallaf, orang yang sudah dibebani perintah dan larangan dalam agama Islam. Sama dengan pengertian usia balik tadi. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Kita lanjutkan. Ya, ada LKPD untuk anak bapak semuanya, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti langkah-langkahnya apa? Kerja LKPD ini adalah dikerjakan untuk kelompok. Yang pertama, masing-masing kelompok menuliskan ciri-ciri usia balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok menuliskan ciri-ciri usia balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya nanti? Yang pertama, ya masing-masing kelompok itu menuliskan ciri-ciri usia balik bagi laki-laki dan perempuan pada kertas origami. Nanti bapak bagikan. Kemudian yang kedua, menempelkan pada kertas karton sesuai dengan ciri-ciri usia balik laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, setelah semua selesai nanti mempresentasikan ke depan kelas perwakilan dari ketuanya atau kelompoknya. Paham? Baik. Kalau sudah paham, kita mulai untuk mengerjakan LKPD-nya.
Sudah siap semuanya? Ya, sudah ada yang siap ya? Baik, nanti yang sudah siap agak mempresentasikan ke depan. Ya, ini dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Di atas. Berdua ya. Satu yang memegangi, satu yang membaca. Tanda. Usia balik menurut ilmu biologi. Yang pertama bagi laki-laki. Pertama bagi laki-laki dewasa. Yang ketiga suara bergerak. Yang keempat beberapa bagian tertentu. Gadis perempuan mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua bulu atau rambut di beberapa bagian tertentu. Tiga, payudara mulai tumbuh. Empat, suara nyaring atau menurut ilmu fikih bagi laki-laki usia 15 tahun ke atas dan 16 mengalami dewasa. Bagi perempuan usia 9 tahun ke atas dan mengalami menstruasi. Iya, kasih tepuk tangannya ya. Terus, silakan duduk. Kelompok 2, silakan dipresentasikan ke depan. Ya, ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki, 1. Mimpi basah. 2. Tumbuh jakun. 3. Suara semakin berat. 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu. Bagi anak perempuan, 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Tumbuh bulu atau rambut di beberapa bagian tertentu. 3. Payudara mulai tumbuh. 4. Suara nyaring atau merdu. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Bagi laki-laki usia 15 tahun ke atas dan sesudah mengalami mimpi basah. Bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Benar? Kasih aplaus dulu. Selanjutnya, ya kelompok mana yang sudah siap? Nah, kelompok 4 akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Bagi anak laki-laki, 1. Mimpi basah. 2. Tumbuh jakun. 3. Suara semakin berat. 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu. Bagi anak perempuan, 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Tumbuh bulu atau rambut di beberapa bagian tertentu. 3. Payudara mulai tumbuh. 4. Suara nyaring atau merdu. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Bagi anak laki-laki menurut fikih, usia 15 tahun mimpi basah. Bagi anak perempuan, usia 9 tahun ke atas dan sudah menstruasi. Iya, kasih aplaus. Sudah semuanya? Nah, terakhir kelompok 5 silakan. Laju ke depan. Baik, selanjutnya kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusinya. Silakan dibacakan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi.
Iya, kasih ampun. Benar semuanya? Benar. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya. Tadi kalian sudah menampilkan hasil diskusi masing-masing ke depan, kemudian membacakan dan teman-temannya memberi penilaian. Semuanya alhamdulillah bisa disampaikan secara baik. Baiklah, kita berikan kesimpulan pada kegiatan hari ini bahwasanya yang pertama adalah tentang usia balik baik laki-laki maupun perempuan menurut biologi. Yang pertama apa? Ya, bagi laki-laki yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sedangkan untuk yang perempuan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya. Kemudian menurut ilmu fikih untuk yang laki-laki sudah berusia dan sudah mimpi yang kedua bagi perempuan 9 tahun dan sudah mengalami menstruasi. Ya, alhamdulillah sepertinya sudah mulai paham ya. Paham semuanya? Bagaimana kegiatan kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Baik, kalau menyenangkan tepuk semangat. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak Bapak bisa mengerti apa itu usia balik dan tanda-tandanya. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.